Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, walaupun dalam keadaan daring. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Marfaira Aurelia Qurani. Saya bertugas sebagai moderator dan juga sekaligus sebagai pemateri pada kelompok 2 dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Sari Nur Hikmah dengan 3 digit MPM terakhir 058. Perkenalkan saya Syahla Uraila dengan NPM 2321222107. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai syariah aktualisasi ajaran Islam. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai makna syariat. Untuk makna syariat itu sendiri terbagi dari beberapa sumber dan kami di sini mencantumkan yang pertama itu secara etimologis bahwa syariat atau syara yang berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus diikuti oleh orang beriman. Kemudian secara terminologis menurut ulama Islam, syariat merupakan aturan atau hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara harfiah, menurut Ali Al-Sais, kata syariah berarti jalan lurus, juga berarti jalan ke sumber air tempat untuk orang minum. Kemudian terdapat secara bahasa, syariat berasal dari kata syara'a, yang berarti air yang mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Ismail Ibrahim, yang menyatakan bahwa al-syar'u ataupun al-syariah yang berarti sesuatu yang dipilih dan dijelaskan oleh Allah yang berasal dari din untuk hambanya. Kemudian din dinamakan sebagai syariat karena menyerupai mata air. Nah teman-teman, dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh beberapa sumber, dapat kita simpulkan bahwa syariat itu merupakan sebuah hukum untuk kita sebagai umat Islam supaya bisa menjalankan hidup sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW agar hidup kita itu lebih terarah. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Sari mengenai aktualisasi syariah. Kepada Sari kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi syariah Islam. Aktualisasi syariah Islam. Aktualisasi di sini artinya proses menerapkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Syariah Islam perlu diaktualisasikan oleh setiap pribadi umat Islam sebagai panduan hidup agar tetap berada di jalan yang lurus dalam mencapai tujuan hidupnya. Syariah sebagai hukum Tuhan dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek agama, sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, syariah mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, yang membahas tentang prinsip-prinsip umum, yaitu syariah muamalah, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hukum ini mencakup aturan-aturan terkait dengan transaksi perdagangan, hukum pidana, perdata, hukum kontrak, warisan, pernikahan, maupun politik, dan aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi dalam Islam. Dan yang kedua, tentang peraturan-peraturan yang terperinci, yaitu syariah ibadah, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan praktik keagamaan seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah dalam pengaktualisasian syariah Islam ini, langkah pertama yaitu dengan mengikuti pendidikan, baik pendidikan formal seperti sekolah atau pesantren, maupun pendidikan non-formal seperti pengajian di masyarakat maupun di dalam rumah. Dan yang kedua, ada pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam, yaitu memahami secara lebih dalam dengan pengkajian-pengkajian apa yang belum dipahami maupun yang sudah dipahami namun dicari lebih spesifik.
Dan yang kemudian yaitu dengan mempromosikan nilai-nilai, keadilan, kedermawanan, dan moralitas dalam tindakan sehari-hari. Yaitu dengan menerapkan apa yang telah diketahui dan dipahami oleh diri sendiri, kepada sesama, dan juga dengan mengajak orang lain untuk ikut melakukan pengaktualisasian syariah Islam ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Saudari Sari yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alia mengenai fungsi syariah. Kepada Saudari Alia, kami persilakan. 1. Syariat sebagai pendidikan sosial. Islam bermaksud menginspirasi umatnya dengan iman dan menanamkan di dalam diri manusia sifat-sifat orang yang terpercaya dan bajik. Yang kedua, syariat sebagai keadilan upaya pemurnian karakter dalam lingkup sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menjadikannya sebagian daripada keimanan, karakter, dan kepribadian orang yang beriman. Yang ketiga, syariat sebagai perwujudan kebaikan, mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, syariat dalam semua bagiannya hendak mengamankan kebaikan kepada manusia atau melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan. Itulah dia pemaparan materi yang disampaikan oleh Alia, dan sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Syahla Auraila mengenai antara fikih dan juga syariat. Kepada Saudari Syahla, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan antara fikih dan syariat. Untuk ruang lingkup syariat, syariat itu melingkupi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan ketentuan-ketentuan Allah. Untuk fikih sendiri melingkupi teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktik. Misalnya tentang hukum hadas, hukum untuk berwudu, untuk sholat, dan lain-lain. Lalu bahasan fikih itu akan berhenti ketika berbicara tentang akidah. Sedangkan syariat itu mencakup ilmu fikih, akhlak, dan tentu saja akidah itu sendiri. Jadi kalau misalkan fikih itu berhenti ketika berbicara tentang akidah, syariat itu justru melingkupi hal itu, seperti itu. Lalu syariat itu bersifat universal. Ilmu usul fikih itu adalah syar'u man qoblana, bukan fikhu man qoblana. Syar'u man qoblana itu artinya adalah hukum Allah yang dibawa para nabi dan disampaikan kepada umatnya. Lalu ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 163 tentang tipu daya yang dilakukan untuk menguji manusia, dan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang menyatakan bahwa tegakkanlah agama, yaitu keimanan dan ketakwaan, dan janganlah berpecah belah, seperti itu. Lalu fikih adalah apa yang dipahami. Jadi pada hakikatnya fikih itu adalah hasil ijtihad dari para mujtahid yang tentu saja akan menghasilkan hasil-hasil yang berbeda antara mujtahid yang satu dan mujtahid yang lainnya. Sedangkan syariat adalah hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga tidak akan ada perbedaan di dalamnya, kecuali mungkin ada yang salah mengartikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Baik teman-teman, itulah dia pemaparan materi dari kelompok kami mengenai syariah aktualisasi ajaran Islam. Dan apabila teman-teman masih terdapat materi yang kurang dipahami, boleh silakan tuliskan di kolom komentar. Dan apabila ada yang ingin memberikan saran atau masukan, silakan juga berikan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.